Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari kami kelompok 18. Kelompok kami bernama kelompok Kimus. Di sini kami kelompok 18 atau kelompok Kimus akan mempresentasikan tugas mapping yang berjudul Akademik Organisasi Prestasi. Seperti kata pepatah, yaitu tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenankanlah kepada kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya, Narendra Priya Sesmaya, biasa dipanggil Naren. Tempat tanggal lahir Pati 7 April 2006. Saya tinggal di Citragen, Polpart, Semarang, Jawa Tengah. Dengan nomor NIM 3010240019. Perkenalkan, nama saya Agisti Ajara Supriyadi, tempat tanggal lahir Subang 28 Juni 2006. Saya bernim 301024000179. Saya Jani Ratasya Pramuswari, asal Kalimantan Timur, Balikpapan. Tempat tanggal lahir saya Tanah Grogot 26 Juni 2006, sekarang tinggal di Asrama Unisula. Perkenalkan, nama saya Naswanela Rohmah, tempat tanggal lahir 22 Mei 2006, asal Demak, Kali Cilek, Jawa Tengah. NIM 301024001445. Perkenalkan, nama saya Alia Diala Dua Putri, tempat tanggal lahir saya Kudus 16 Maret 2006. Asal saya dari Kudus, sekarang benar RT 2 RW 7 Baik Kudus. NIM saya 301024000035. Perkenalkan, nama saya Yolanisa Disfajar Azahra, asal Semarang, tempat tanggal lahir Semarang 12 Desember 2005. Nomor NIM saya 301024001008. Perkenalkan, nama saya Oza Gilaftara, biasa dipanggil Oza, tempat tanggal lahir Semarang 29 Agustus 2005. Alamat Geraha Taman Pelangi di 9 nomor 10 BSD Semarang. NIM saya 301024000121. Perkenalkan, nama saya Muhammad Folen Dewa Wiratama, biasa dipanggil Dewa. Saya tinggal di Lampung Barat. Saya lahir tanggal 19 April 2006. NIM saya 3010240036. Perkenalkan, nama saya Nadia Rizka Yusriana, biasa dipanggil Nada. Saya berasal dari Cilacap, tempat tanggal lahir Cilacap 21 Oktober 2006, dengan NIM saya 301024002114. Ya, itulah nama-nama dari kelompok kami. Terima kasih sudah mengizinkan kami untuk mengenalkan diri kami. Selanjutnya kami akan mempresentasikan tugas kami. Ya, Jadi, kuliah itu untuk apa sih? Sekarang akan dijelaskan oleh teman saya, Nasila. Silakan, Nasila. Tri Dharma Perguruan Tinggi, 1 Pendidikan, 2 Penelitian, 3 Pengabdian kepada masyarakat. Oke, selanjutnya. Yang kedua ada jenis-jenis mahasiswa. Yang pertama ada pembelajar, yang kedua ada aktivis, yang ketiga ada prestasi. Yang ketiga, kuliah untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada work-life balance. Work-life balance adalah keadaan di mana kita membagi waktu. Kita bisa membagi waktu untuk pekerjaan dan tugas kita yang lain. Yang kedua ada akademik, yang ketiga organisasi, yang keempat ada prestasi. Selanjutnya akan dibacakan dengan teman saya. Oleh Oza. Ya, saya akan menjelaskan apa itu pengembangan diri. Ya, jadi ada beberapa poin di sini, ada 5 poin cara mengembangkan diri. Yang pertama, membentuk pola pikir atau mindset yang lebih baik. Kedua, belajar mengatur waktu. Ketiga, meningkatkan kemampuan komunikasi. Yang keempat, memperkuat mental. Yang ketiga, memperluas jaringan atau circle. Sekarang akan dilanjutkan oleh jaga keseimbangan oleh Ara. Yang pertama ada fokus dan tujuan. Kita harus fokus pada tujuan yang akan kita capai. Kita mampu memusatkan perhatian pada tujuan yang ingin kita capai.
Tidak hanya akan terjadi meningkatkan produktivitas dan motivasi, tetapi juga akan terbuka peluang untuk meraih dampak-dampak positif yang sangat berarti. Oleh sebab itu, fokus adalah kunci dalam memikirkan segala sesuatu agar berjalan dengan baik, mulai dari membentuk perspektif, memori, pemecahan masalah, serta mengambil keputusan. Dan yang kedua, ada skala prioritas dan agenda harian. Dengan menyusun skala prioritas akan membantu kita untuk mengerjakan tugas-tugas dengan cepat dan tidak tercecer dan dapat menyortir kepentingan yang lain. Selain itu, manfaat skala prioritas secara umum juga bisa membuat pekerjaan bisa lebih terarah, dapat mengatur jadwal dengan baik, bisa memaksimalkan dalam mengerjakan tugas, dan terbiasa mengatur waktu. Dan yang ketiga, ada manajemen waktu yang baik. Manajemen waktu belajar yang baik dapat membantu kita untuk menjadi lebih produktif dan menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Buat jadwal belajar yang terstruktur dan realistis, serta daftar tugas aktivitas yang akan dilakukan. Baik, untuk selanjutnya akan saya bacakan, yaitu pertama, mengikuti perkuliahan dengan baik. Kita sebagai mahasiswa yang baik, sudah sepatutnya kita untuk mengikuti perkuliahan, baik dari jam pertama hingga akhir. Jadi, jangan sampai teman-teman titip absen ya. Selanjutnya yaitu mematuhi rencana. Kita sebagai sosok mahasiswa yang taat dan patuh sebagai mahasiswa baik, sudah sepatutnya kita mematuhi rencana yang sudah ada atau sudah diplankan sedari lama. Ya, selanjutnya ibadah. Apalagi kita adalah seorang mahasiswa dari Unisula, yaitu Bud Ai. Kita sudah sepatutnya sholat 5 waktu, mengaji, dan melakukan hal-hal islami lainnya. Lalu untuk yang bukan beragama Islam, mungkin kalau hari Minggu bisa ke pura, ke gereja, dan sebagainya. Selanjutnya, ya, di sini saya akan membacakan yang sebelah sini, yaitu membentuk pola pikir yang lebih baik. Kita sebagai mahasiswa harus berkembang, ya. Jadi pola pikir kita harus dibentuk dengan baik dari kita kecil. Namun, ya seperti kata patah, yaitu tidak ada kata terlambat untuk memulai. Bisa jadi kita memulai membentuk pola pikir, bisa aja kita mulai malam ini ataupun besok. Tapi ya lebih baik mulai hari ini kita membentuk pola pikir yang baik. Lalu ada belajar mengatur waktu. Apalagi kita adalah mahasiswa kedokteran yang terkenal dengan tugasnya yang banyak. Tapi bukan berarti kita tidak bisa untuk mengatur waktu, baik beribadah, berkuliah, ataupun berorganisasi. Lalu ada meningkatkan kemampuan komunikasi. Public speaking adalah hal yang menurut saya sangat-sangat diperlukan, apalagi di masa-masa yang sekarang, di masa-masa yang pembicaraan atau omongan adalah segalanya. Memiliki skill berbicara di depan umum itu adalah skill yang sangat-sangat mumpuni di masa-masa saat ini. Lalu selanjutnya ada memperkuat mental. Ya, kita sudah diperkuat mental dalam hal kemarin, yaitu PEKTA dan fakultir. Ya, itu sangat membentuk mental, apalagi dari komdis, dari senior-senior yang sangat mendidik. Bukan sebuah bullying menurut saya. Jadi kalau ada yang bilang itu bullying, itu salah. Itu adalah sebuah hal untuk mendidik junior supaya memiliki mental yang tinggi. Apalagi kita kedokteran nanti akan perlu banyak hal-hal yang bisa dibilang kita sangat-sangat bergantung kepada senior kita. Jadi memperkuat mental karena jam sebagai dokter sangat panjang, sangat banyak, itu sangat penting. Kita dokter itu sangat sibuk. Lalu memperkuat jaringan. Kita sebagai dokter harus memperkuat jaringan atau channel, bisa dengan bermain golf, bermain masuk klub, bukan klub malam ya tentunya ya, tapi klub motor, klub olahraga, tenis, atau basket, dan sebagainya. Bisa juga dengan di universitas kita mengikuti organisasi macam BEM, HMI, Himpunan Mahasiswa Indonesia, dan sebagainya. Selanjutnya
akan dibacakan oleh teman saya. Baik teman-teman, di sini kan ada jenis-jenis mahasiswa. Nah, di sini ada 3, pembelajar, aktivis, dan prestasi. Pembelajar itu kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh ya. Jangan main-main, apalagi kita ini kedokteran. Lalu yang kedua, kalian tuh aktivis, terus kalian tuh harus aktif ya dalam pembelajaran atau dalam organisasi. Terus yang terakhir ada prestasi. Nah, prestasi ini kalian bisa raih dengan non-akademik atau akademik. Dengan lomba-lomba yang akademik itu misalnya ikut lomba membuat esai, terus membuat debat juga. Yang terakhir non-akademik, misalnya kalian bisa ikut organisasi ini nih, UKM, iya, BEM UKM, atau futsal. Himpunan Mahasiswa Indonesia. Jadi kalian bisa salurkan lewat prestasi ini ya, dan yang lain-lain. Oke, yang terakhir ada kesimpulan ya teman-teman. Kesimpulannya di sini, mahasiswa harus menjaga keseimbangan akademik. Harus dicatat ya, akademik dan organisasi dan prestasi. Jadi kalian harus aktif pokoknya di kedokteran. Yang terakhir ada quotes yang mungkin akan membuat kita termotivasi ya. Akan dibacakan Ya, semoga saja sama ya. teman saya Yola. Oke, jadi di sini kita mendapat quotes dari pembicara kita yaitu Bapak Ahmad Yasir, yaitu quotesnya prestasi meningkatkan jiwa kompetitif kebanggaan. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 18, kelompok Himus. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Yasir sudah memberikan wejangan kemarin. Ini sangat berarti untuk kami, untuk hari ini dan seterusnya. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.